Terima kasih Bapak Aziz. Baik Bapak Ibu dan murid-murid yang ada di sini. Baik, jadi tujuan kita di sini hari ini ingin menggali, mengidentifikasi dan juga menggali aset-aset yang kita miliki di SMK 1 Kedunguni demi menciptakan sebuah pembelajaran, sebuah program yang berpihak kepada murid, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya dan teman-teman ini di sini ingin melakukan diskusi dengan Bapak Ibu dan juga murid sekali semuanya untuk menggali aset yang ada. Tapi sebelum itu mari kita kenal dulu, kita tahu dulu apa itu aset, kemudian apa itu yang ada di slide, nanti diedit lah. Jadi untuk mengidentifikasi dan mengelola sebuah aset itu kita mempunyai ada dua pendekatan Bapak Ibu. Mungkin ketika kita belajar, kita menghadapi permasalahan sehari-hari, kita selalu melihat segala sesuatu itu berdasarkan dengan masalah yang ada. Sebagai contohnya ketika kita mendapatkan sebuah problem, kita selalu melihat defisitnya, masalahnya. Tapi kita jarang sekali, bahkan belum pernah melihat apakah dari masalah itu ada hal yang menguntungkan, ada sesuatu yang bisa diangkat. Potensi apa sih yang ada dari sebuah masalah tersebut itu ya. Jadi di sini ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, kita selalu melihat itu dari ambil sisi negatifnya. Belum pernah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu menganggap, oh ini masalahnya ini, kekurangannya ini, kita paling fail, kita paling gagal gitu. Tapi kita belum pernah, oh kita mengambil keuntungan dari sini, ada satu titik, ada satu aset, ada satu potensi yang harus kita kembangkan. Nah di sini kita akan belajar, kita akan menggali, menghadapi sebuah masalah itu menggunakan aset. Kita akan menggunakan aset. Nah kalau di sini pendekatan berbasis masalah itu yang berpusat kepada hal-hal yang kurang, apa yang mengganggu dan apa yang tidak berfungsi. Tapi kalau pendekatan aset, saya silau dengan itu. Kalau untuk yang pendekatan aset itu berpusat kepada yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang kita miliki, seperti itu. Aku satu slide atau berapa slide? Oke, baik. Nah, untuk menggali-gali aset itu kita bisa mempunyai 7 modal. Nah, modal ini akan dijelaskan oleh Bu Zamzami. Monggo Bu Zam. Bapak Ibu, di layar sudah nampak nggih. Di situ ada 7 modal utama yang dimiliki. Nah, kita hari ini akan menganalisa, mengidentifikasi aset-aset berdasarkan 7 poin tersebut, kemudian strategi pemanfaatannya. Nah, untuk modal manusia, Bapak, modal manusia sendiri untuk SMK Kedunguni kan ini kan sudah hampir 80% ya Pak, itu sudah S1 ya Pak. Untuk modal manusia, guru. Oh 99% Pak, 9. Oh iya, gurunya 99. Tapi kan sudah ada PNS yang S2 Pak. Berarti mungkin 90% S1, kemudian 10% 1%. Nanti 100 lebih dong Pak. Enggak, maksudnya guru kan tidak. Oh iya. Yang enggak maksudnya koyo nyenengan ki ditung pindho. S1 kan. Gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk siswa sendiri, siswanya sejumlah 1.500 ya Pak? 1.493. Ini total siswanya ya. Kemudian untuk apa yang dimiliki manusia apa lagi Pak? Selain itu coba Bapak. Pegawai. Oh iya. Tendik ya. Tendiknya lulusan S1 nopo berapa persen Pak kira-kira ini?
25% atau untuk tendiknya 90%. Tendiknya Sofian itu ternyata itu walaupun oh Iya. oh iya ya oh iya oke berarti tendik lulusan 91 lulusan S1 10% SMA gitu nggih Pak. Kemudian untuk komite kan ada komite ya di sekolah itu kan ada komite, kemudian ada di sini ada perwakilan juga wali murid, kemudian tokoh agama, wali murid, guru. Nah, sekarang strategi pemanfaatannya dari 99 guru dengan ijazah background S1 dan juga S2, kira-kira strategi pemanfaatannya apa yang bisa kita buat? Memanfaatkan guru, mengoptimalkan guru. Kompeten. Iya, berarti kan kompeten kan sudah sertifikasi semua ya, Pak? Iya. Berapa persen yang belum? Mungkin 10% mungkin ya, Pak. Oke, berarti dengan adanya guru yang kompeten, ya guru yang kompeten berarti mungkin bisa lebih menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa? Oh, berarti Iya. mengembangkan Hah? Mengembangkan pembelajaran. Bu, terima kasih sudah kembali hadir di Jimit kita untuk melanjutkan diskusi tentang pemetaan sumber daya aset yang dimiliki oleh SMK Negeri Sukabumi. Kemarin kita sudah mengidentifikasi, kemudian juga sudah memetakan, kemudian juga sudah mendiskusikan tentang strategi pemanfaatannya. Nah, kita review untuk pertemuan ketiga ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita untuk finalisasi, apakah nanti ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau dikurangi, dihilangkan. Kalau itu dihilangkan tidak ya, tapi mungkin ditambahkan atau dikoreksi apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Oke, monggo Pak Aziz bisa share screen untuk menampilkan hasil diskusi kita kemarin. Mungkin contoh kegiatannya Pak yang bisa terrealisasi gitu, yang mendekati PHBI ya. Islam.